Setelah dipindahkan ke sel umum, tiba-tiba Tom mendapatkan serangan dari napi lain. Di luar dugaan, Steve mendapat pesan dari ponsel milik Slip. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang mengirimnya? Apakah Slip bangkit dari kubur atau misi mereka bocor? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Halo guys, kembali lagi di channel MD ku. Kali ini MD ku akan melanjutkan bahasan alur cerita film The Odd Season 1 episode 5-8. Nah oke, sebelum melanjutkan pembahasan film ini, tidak lupa saya menghimbau kepada kalian, jika kalian suka maupun kurang suka dengan film ini, mohon klik subscribe dan tekan loncengnya. Minimal di like lah agar saya lebih bersemangat dan channel ini pun bisa berkembang lalu berbuah lebat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita filmnya. Monggo. Di awal film, Nick Bond menembak seorang pecandu yang membeli narkoboy varian terbaru dari seorang pengedar untuk menelusuri dari mana narkoboy itu dia dapatkan. Steve dan timnya kebingungan siapakah sosok yang mengirimkan pesan melalui ponselnya Slip. Apakah Nick Bond ataukah Winter? Siapapun itu, mereka sedang menguji reaksi tim terhadap pesan itu. Pete dan Karen ditugaskan untuk memastikan mayat itu masih berada di kuburannya. Sementara itu, Burt mendapat tugas untuk melacak lokasi ponselnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di markas FBI. Ibu Cole datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Tom setelah sebelumnya mendapat serangan di dalam penjara. Namun, dia tidak mendapat izin dari pihak keamanan, karena itu meminta bantuan Cole agar dapat melihat keadaannya. Frank menelepon Steve untuk datang ke kasinonya. Ternyata, dia menjodohkan Steve dengan Kate agar lebih dekat. Cole harus memohon kepada sipir botak ini hanya untuk minta waktu 5 menit agar ibunya bisa melihat keadaan Tom. So can you please just get 5 minutes? Sementara itu, Burt sama sekali tidak mendapat izin dari Quinn untuk melacak posisi ponsel milik Slip. Dia beralasan tidak ingin mengorbankan karir dan pekerjaannya, kecuali Burt mendapat perintah dari Price. Steve sepertinya tidak mau tahu apapun alasannya. Burt harus melakukan berbagai cara untuk menemukan lokasi ponsel itu. Whatever it takes. Tiba-tiba si Nick Bond dan anak buahnya datang menodongkan senjata kepada Steve dan timnya. The hell is this about? Steve kembali meyakinkannya jika malam itu Slip tidak pernah muncul. Care about all these idiots. Lalu, Nick Bond bertanya apakah adiknya sudah mati? Dengan percaya diri, Steve mengatakan tidak, dan dia bisa membuktikannya dari pesan yang dikirim dari ponselnya. But I'm about to find out. Untuk membuktikan perkataan Steve adalah jujur, rupanya Nick Bond telah membawa alat poligraf. Burt kembali mendapat tekanan soal hilangnya Slip. Itu karena Price mendapat laporan jika Burt ikut melakukan pertemuan dengan Nick Bond. Alasannya karena Nick Bond sedang mencari adiknya. Ternyata FBI mengetahui juga jika Slip mengirim pesan teks kepada Steve. Mereka menduga Burt telah dipermainkan mereka, karena itu Burt berkewajiban untuk mengembalikan keadaan menjadi terkendali. Beberapa pertanyaan diajukan kepada Steve. Mereka bertanya, apakah dia membunuh Slip? Steve menjawab, tidak. Lalu pertanyaan kedua, apakah anggota Raven yang membunuh Slip? Steve kembali menjawab, tidak. Indikator alat itu menunjukkan jawaban Steve sangat jujur, membuat Nick Bond kesal. Lalu menurut Steve sendiri, apakah Slip telah dibunuh? Lagi-lagi Steve menjawab, tidak. Semua jawabannya Steve dianggap jujur karena tidak mungkin dalam situasi tekanan seperti ini dia akan berbohong. Setelah alat itu dibawa pergi, Steve mengelabui Nick Bond jika adiknya kemungkinan besar sedang berada di rumah perlindungan saksi. Nick Bond tidak percaya adiknya mau menjadi informan. Meskipun telah salah menuduh, apakah Nick Bond mau minta maaf? Jawabannya tidak. Sesuai kesepakatan, sebelum pemasok narkoboy baru itu ditemukan, gangster ini tidak akan melepaskan Tom. Ternyata, alat itu memang tidak salah, karena faktanya mereka tidak membunuh Slip, tapi peristiwa kecelakaan yang membuatnya tewas. Setelah adik dan rekan-rekannya, giliran ibu Steve membujuknya untuk menemui ayahnya, namun tetap saja Steve menolaknya dan belum jelas alasan yang melatar belakanginya. Can you do it? Pete diusir oleh istrinya setelah dia menemukan uang $5.000 di dalam lemari baju. Mia tidak percaya uang itu dia dapatkan dari pekerjaannya membantu FBI. Saat menemui psikiater, ada kisah masa lalu Karen tentang ayah kandungnya yang pergi meninggalkan ibunya di saat sedang mengandung.
Setelah itu, ibunya berganti-ganti pasangan yang membuatnya muak hingga Karen memutuskan untuk pergi meninggalkannya. That being how easy when he shot his load into my mother. Any abusers? Last I checked. Steve mendapat pesan dari ponsel Sleep untuk menyerahkan jumlah uang yang besar jika rahasia mereka tidak ingin bocor. Dengan terpaksa, Steve dan temannya mengumpulkan kembali dana pensiun mereka. Let's just grab what's left and pull out money. Ketika Steve membuka loker uangnya yang berada di kasino, ternyata sudah kosong. Dia menduga Frank yang melakukannya. Manajer kasino itu tidak berada di kantornya dan kata Kate dia sedang cuti sakit. You okay? Yeah. Sementara itu, Pete didatangi ayah mertuanya. Ternyata Mia menceritakan semuanya kepada Victor. Menurutnya, kerjasama dengan FBI untuk menangkap polisi lain adalah permainan berbahaya dan itu bisa membahayakan keluarganya. Karena itu, Victor menyuruh Pete untuk menjauh dari anak dan cucunya. They suffer the most. You say, be a man. Awalnya, Steve menuduh Frank telah mencuri uang miliknya, namun ternyata dia sengaja mengambilnya dari kotak loker itu, karena khawatir FBI akan lebih dulu merampasnya. Do you really think that I would steal from you? Huh? Foster memberitahu Karen jika geng polisinya telah mencuri senjata dari gudang utara. Winter akan membunuhnya jika tahu dirinya telah membocorkan rahasia ini kepada Karen. Anggap saja itu polis asuransinya sebagai bentuk kejujuran Foster karena rasa cintanya kepada Karen. Pertanyaannya, apakah Karen akan melakukan hal yang sama kepada Foster? Tim sudah mengumpulkan uang mereka untuk diserahkan kepada si pengancam agar menutup rahasia ini. Tapi Steve sepertinya punya rencana lain, yaitu melenyapkan pengancam ini. This guy walking around if he knows what happened to Sleep. Di lokasi yang berbeda, Bert membuntuti si Queen yang sedang memboyong seorang wanita PS Koi untuk diajak ke sebuah hotel. Sampai di sebuah stasiun kereta, Steve meletakkan tas yang berisi uang tersebut ke dalam tong sampah. Setelah itu, dia masuk ke dalam kereta untuk mengelabui pelaku. Sementara itu, timnya mengawasi dari jauh menunggu pelaku yang akan mengambil tasnya. Tak berselang lama, seorang pria yang memakai sweater mengambil tas itu lalu masuk ke dalam kereta. Tim pun langsung bergegas untuk mengejarnya. Beruntung, Karen berhasil menciduknya. Sedangkan Bert langsung memotret si Queen yang sedang asik-asiknya celepot. Queen tidak punya pilihan selain membantu Bert menemukan lokasi ponsel tersebut. Pria yang mengambil tas itu ternyata hanya diperintah oleh seorang pria kulit putih yang menggunakan kacamata hitam. Itu artinya mereka telah diprank. Di keesokan harinya, Bert memberitahu Karen lokasi keberadaan ponsel milik Sleep. Di lokasi yang berbeda, Steve dan Cole menciduk si sipir itu yang selama ini mempermainkan mereka dan ayahnya. Tato yang berada di tangannya dibakar hingga dia meringkih kesakitan agar si botak ini paham siapa yang berkuasa di luar penjara. Bert memberikan arahan kepada Karen untuk mengejar pemegang ponsel milik Sleep itu. Dan ternyata ponsel itu dipegang oleh Foster. What's going on? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Di episode keempat ini, rupanya Foster mengaku menemukan ponsel itu dalam bagasi mobil Karen saat mengambil ranselnya. Karena sebelumnya bagasi mobil Karen digunakan untuk membawa mayatnya. Meskipun memeras Steve, tapi Foster mengaku Neckbone dan Winter tidak mengetahuinya. Rencananya, uang itu akan digunakan untuk masa depan mereka berdua setelah perceraian dengan istrinya. Karena rekan-rekannya akan segera tiba yang bisa berakibat buruk kepadanya, Karen menyuruh Foster untuk pergi. Berkumpul di markas, tim menyalahkan Karen karena tidak berhasil membekuk pelakunya. He just tossed it out the window. Doesn't make sense. I don't know. Right now, this guy's only option is to sell us out to Nick. Padahal, Cole melihat sendiri jika dia mengejar pelaku, Karen tidak pernah kehilangan targetnya. Karen beralasan pelaku melempar ponselnya, karena itu dia berhenti untuk mengambilnya. Meskipun ponsel itu berhasil mereka dapatkan, namun masalah yang lebih besar dengan Neckbone itu yang harus mereka hadapi. Kembali ke rumahnya, Karen yang muak kepada Foster langsung mengusirnya pergi. What you did was stupid. And what I... Karen meyakinkan Foster jika mereka tidak membunuh Sleep karena itu hanya kecelakaan. We didn't kill him. Dan karena masalah ponsel itu, hubungan mereka pun berakhir. Nowhere. Pete sendiri yang diusir istrinya terpaksa tidur di markas. Dia menolak menceritakan masalah keluarganya kepada Steve. Why'd you get kicked out of the house? There's something more to it than that.
What's that supposed to mean? Tapi mereka berdua sepaham ada yang disembunyikan oleh Karen. You know, I kind of got the same feeling. Di keesokan hari, tim bergerak ke TKP setelah mendapat laporan 4 orang tewas dibunuh oleh Neckbone karena kedapatan memakai dan mengedarkan narkoba sintesis itu. Lagi-lagi, si Winter yang berperan sebagai pelindung gangster tersebut, yang membuat tim muak karena korban masih berusia remaja yang sedang meje-mejena. Karena kasus itu juga, petinggi FBI mendapat tekanan dari pusat. Mereka tahu pelakunya adalah Neckbone yang merasa dirugikan karena peredaran obat terlarang itu. Meskipun geng polisi tidak terlibat dalam peredaran narkoba ini, namun Burt mendapat tekanan untuk mengusutnya. Menurut analis, obat itu sekelas obat farmasi, berarti itu diproduksi di lab steril. Price bertugas untuk menelusuri farmasinya, sedangkan Burt harus memanfaatkan para Raven untuk mencari pemasoknya. Meskipun ini keluar dari kesepakatan sebelumnya, namun Steve dan timnya tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan FBI. Wasn't part of the deal. Look, I don't like it any more than you do. Bert, Steve mengajak mereka untuk menemui Neckbone. let's go pay my visit. Dengan santuinya, gangster ini mengaku sengaja membunuh anak-anak itu agar orang tuanya merasakan penderitaan yang jauh lebih lama karena telah berani menentangnya. This pain never ends. Even know if the WMD people are behind it. I'm assuming this is you looking out for me. Setelah menodong kepala anaknya, Neckbone mendapatkan nama dan alamat pemasoknya. Setelah sebelumnya selalu menolak, Steve akhirnya datang menemui ayahnya yang terbaring di rumah sakit. Better make some moves. Pay for the new lawyer. Si botak yang sebelumnya selalu rese ini berjanji akan mengembalikan Tom ke modul tahanan perlindungan. Tom berterima kasih anak-anaknya peduli terhadap keselamatannya. We've got you. Berbekal alamat yang diberikan Neckbone, 2 anggota Raven yaitu Cole dan Karen mengintai sebuah rumah yang dicurigai digunakan sebagai markas para pemasok narkoba sintesis itu. Doug. Think we found the connection? Pete khawatir Neckbone akan menyisir keluarga mereka setelah tahu kasus yang terjadi kepada Sleep. Steve paham, namun sebelum itu mereka harus memastikan kerusakan yang terjadi. Pete tidak akan ragu-ragu untuk membunuh Neckbone demi keselamatan keluarganya. Karen dan Cole melanjutkan pengintaian di sebuah lab medis. It's a lab. Tiba-tiba, Cole mendapat pesan dari Steve jika Karen telah berbohong dan menyuruhnya melihat rekaman kamera dashboard. Steve needs me for something. That's the FBI's problem now. Ketika Steve dan Pete sedang bergerak, mereka melihat sebuah mobil yang sedang membuntuti. Look, town car, two back. Mereka berdua lalu berhenti di sebuah gang dan langsung berlari untuk menjebak penguntit itu. Who are you? Dari identitasnya, tertulis nama Vasily Andropov. Dia mengaku bisnis penjualan manusia yang dikelola temannya terganggu pekan lalu. Akibatnya, sejumlah orang masuk penjara. What's that got to do with us? Tugasnya memastikan hal itu tidak akan terulang lagi. Ternyata, Kilvinsky menuduh Steve sebagai dalang penggerebekan itu. Steve mengaku tidak tahu sama sekali, bisa dibuktikan dengan panggilan teleponnya kepada Kilvinsky. Steve memberi peringatan terakhir, jika terbukti dia menguntitnya lagi, Steve tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Meskipun berat, Karen mendapat masukan dari psikiater untuk menemui kembali ibunya. Let's talk about my mother. Are you gonna let them ruin your life? And then? Fortunately, life doesn't work that way. Sementara itu, Burt memberikan laporannya kepada Price jika narkoba itu kemungkinan besar diproduksi di dalam lab tersebut. So how do you want me to handle it? We'll see. Pete lagi-lagi geram kepada mertuanya karena menempatkan si Tito di depan rumah keluarganya. Meskipun tidak suka, Victor beralasan itu dia lakukan demi keselamatan anak dan cucunya. If something happens to my daughter or my grandchild. Tim FBI diturunkan untuk menggerebek lab tersebut. Tell the team to prep entry. Ready, man. Namun ternyata hasilnya nihil, tidak ada satupun tersangka yang ditemukan di dalamnya. Tim menilai ada orang dalam di FBI yang membocorkan operasi ini. About the brother. Guy that led you to the lab. I mean, lean on him, you might give up something for us. Karen dan Cole kemudian ditugaskan untuk menangkap supir van yang membawa barang tersebut ke labnya. Sesampainya di lokasi, Cole mengecek mesin mobilnya yang dingin.
Setelah mereka mendobrak pintu rumahnya, pelaku ternyata ditemukan telah terbunuh. Kilvinsky sendiri tidak menduga sebuah mobil yang dikemudikan Vasily mendorongnya sampai ke perempatan jalan. Hingga sebuah mobil tronton menabraknya. Dua orang yang memakai kostum pemburu tiba-tiba terperosok ke dalam lubang di mana mayat Sleep dikuburkan. Sedangkan Foster sendiri sedang dipukuli oleh Pete di markas. Karen tidak bisa mengelak lagi dan harus menjelaskan kepada timnya sudah berapa lama mereka bekerja sama. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Ketika Pete mendekat dan bersiap dengan pistolnya, ternyata itu bukan istrinya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya. Di awal kisah, Neckbone dan salah satu anak buahnya berhasil lolos dari kejaran FBI. Ketua gangster ini berjanji akan melakukan pembalasan kepada orang-orang yang telah menjebaknya. Every last motherfucking one of them. Dan untuk pertama kalinya, Steve dan Kat melakukan kencan pertamanya. Okay, officer. What do you look for in a guy? Di saat yang sama, Steve menyaksikan berita lolosnya Neckbone dari FBI. Kepala FBI kecewa karena operasi yang dipimpin Price gagal menangkap gembong narkoboy itu. That's not fair. The truth never is. Get him under control. The only way to do that, leave. Tak hanya itu, dia juga kecewa karena Tom memimpin lagi Raven. Tanpa sepengetahuan atasannya, Bert memberitahu Price jika Tom telah membunuh Winter dan Steve menyaksikannya langsung. Tak lama kemudian, Steve datang mengutarakan kekecewaannya karena FBI gagal menangkap Neckbone yang sudah jelas berada di depan mata. Price menyarankan kepada Steve untuk memindahkan ayahnya ke penjara Rico setelah tahu dia sudah membunuh Winter. Steve yakin Tom tidak akan setuju, lagian dia tidak mau menjadi saksinya. Setelah dilakukan penyelidikan, zat kimia yang terkandung dalam narkoboy WMD itu mengarah kepada perusahaan farmasi Helixa. Price tidak peduli dengan matinya polisi kotor seperti Winter, namun yang dia sesalkan, Tom akan mengacaukan kasus ini. Steve hanya punya dua pilihan, mengajaknya bekerja sama atau mengirimnya ke penjara. Tapi itu tidak mudah karena Steve tahu ayahnya begitu ngotot untuk balas dendam kepada orang-orang yang telah menjebaknya. Tom dan ibunya Cole sebenarnya sudah bercerai dan dia datang karena untuk memberi dukungan kepada mantan istrinya ini yang sedang menderita kanker. Maybe you shouldn't have come. I could fix this. You know, no matter what the boys think, I'm not speaking about this marriage. I wish it was me. Steve dan Pete menangkap seorang pengedar abal-abal gendut bernama Tiny yang menyembunyikan narkoboy di lubang boolnya. Sempat akan dirojok dengan ranting pohon, Tiny lalu mengambil dengan tangannya sendiri. Steve membebaskannya namun dengan syarat jika dia mendengar lokasi persembunyian Neckbone, Tiny harus memberitahunya. Well, here where he's laying his head, and you let me know. Situasi makin berbahaya bagi anggota Raven sebelum Neckbone tertangkap. Bert mengajukan diri untuk ikut dalam perampokan yang akan dilakukan Tom dan anggota Raven lainnya. Not him. Tom menerima dan disuruh kembali nanti malam. Cole yang baru tiba di bar melihat langsung kesepakatan mereka berdua. Menjelang kematiannya, ibu Steve memilih untuk mempersiapkan dokumen penting dan surat waris untuk anak-anaknya. Let's see, copy of my will somewhere. Lagi-lagi, dia menolak saran putranya untuk menjalani kemoterapi karena tidak mau terjebak di rumah sakit. Steve memastikan dokter yang disarankan oleh Frank di Midwest telah melakukan uji klinis karena peluangnya di atas 20% akan sembuh. They're running a clinical trial in the Midwest. Steve meminta ibunya untuk terbang ke sana. Come be with him. Tom kemudian mengajak Karen untuk terlibat dalam perampokan ini. You ready to put some work in? Apakah Karen setuju dan tega untuk berpindah haluan dari Steve? Saat sedang berlatih tinju, tiba-tiba Pete dihubungi istrinya yang ingin segera kembali ke rumah. Hi. Miss you. Well, you know. Karena situasinya masih berbahaya, Pete tidak mengizinkannya, dan lagi-lagi dia tidak bisa menjelaskan yang membuat Mia kembali ke Hull. Saat perampokan dimulai, Bert dan satu anggota Raven memutar lewat belakang. Tak diduga, ternyata Cole menunggu di sana lalu mengeluarkan Bert dari dalam mobil dan meninggalkannya.
Rencana ini ternyata dilakukan Cole tanpa sepengetahuan ayahnya. Mungkin Cole tidak ingin FBI mengetahui langsung sepak terjang Tom yang menjadi otak perampokan ini, yang bisa mengakibatkan Tom kembali masuk penjara. Dalam aksi perampokan itu, seorang pria nekat mengambil senjata yang hampir mengenai salah satu Raven. Untungnya, dia segera dilumpuhkan, bahkan Tom berencana untuk membunuhnya jika saja Cole tidak menghalanginya. Brankas yang penuh dengan uang berhasil mereka gasak habis dan setelah itu langsung kabur. Tom dan seluruh Raven merayakan keberhasilan ini, tapi tidak dengan Karen dan Cole. Setelah tahu Cole bertukar tempat dengan Bert, ketua Raven ini memberi peringatan kepada anaknya ini agar tidak mengganggu operasinya lagi. Steve makin muak kepada ayahnya saat tahu Tom mengajaknya merampok dan hampir terjadi hal buruk. Yang Steve khawatirkan terjadi sesuatu kepada adiknya. Dia tidak peduli lagi karena Tom jelas-jelas egois. Terjadi perkelahian antara Cole dan Bert setelah kejadian tadi. I'm not done talking to you. Diam-diam, Steve mencari informasi tentang Kate yang saat ini sedang dekat dengannya. Dari nama dan tanggal lahir yang diberikan wanita itu, ternyata Kate yang dimaksud telah lama meninggal dunia. Itu artinya Kate telah berbohong kepada Steve. Lalu, apa motifnya dan siapakah Kate sebenarnya? Pete ingin tahu apa yang dilakukan Steve dengan polisi itu. Berkas itu, akhirnya dia tunjukkan kepada Pete tentang wanita yang sedang dikencaninya. Tiba-tiba, mereka mendapat panggilan radio dari pusat tentang serangan kepada polisi. Ketika Steve sampai di lokasi, dia melihat Donnell sudah bersimbah darah. Pelakunya sangat biadab menguliti tato Raven di lengan kanannya. Kembali ke markas, Steve langsung menceritakan kejadian ini kepada Tom. Tidak ada pelaku yang lebih kejam yang berani menguliti tato Raven jika bukan Neckbone. The Raven tattoo was cut out. Snackbone! Yeah, that piece of... Tom mengajak seluruh anggotanya untuk membalas perbuatan gangster itu. We're gonna finish it! We're gonna finish... Pete segera kembali ke rumah begitu mendapat informasi dari tetangganya ada penyusup yang masuk lewat jendela. Saat Pete masuk, rumahnya sudah berantakan, namun tidak seorang pun pelaku yang ditemukan di dalam rumahnya. Naik ke lantai atas, Pete terkejut sekaligus marah saat melihat sesuatu di depannya. Setelah kematian polisi itu, Karen mendatangi Foster untuk memberinya peringatan akan bahaya yang mengancam kepada dirinya karena telah menjebak Neckbone. Sayangnya, karena hubungan cinta mereka telah kandas, Foster tidak meresponnya dengan serius. Pete memperlihatkan tulisan di dalam dinding kamarnya kepada Steve. Pelaku yang diduga Neckbone mengancam akan memburu anak gadis Pete. Steve berjanji tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Pete kesal karena Steve lah yang menjadi akibat Neckbone menyasar keluarganya juga. Isn't on a rampage because of Tom killing Winters, and now you've given him incentive to drop ours. Sorry. We can find this piece of shit. Kate menghubungi Steve untuk mengajaknya kencan lagi. Hey. Steve menyetujuinya agar bisa mengkorek lebih jauh siapakah wanita ini sebenarnya. I'll see you then. Tiba-tiba, Steve mendapat kabar buruk jika ibunya tidak pernah naik ke pesawat. Turns out she didn't even get on the damn plane. Tadi duga, Neckbone berada di rumah ibunya Steve. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Steve dan Cole tidak menyangka jika ibu mereka tewas bersimbah darah. Kesedihan yang sama dirasakan Tom saat melihat jenazah mantan istrinya. Beberapa pecandu WMD nekat menyerang seorang pengedar hingga tewas karena tidak mendapatkan narkoboy tersebut. Sementara itu, Bert ditugaskan oleh Price untuk membawa Steve dan Cole ke markas FBI karena dia tidak mau operasinya kacau gara-gara kematian ibu mereka. His mother. She was murdered last night. Sementara itu, Laudres mendatangi rumahnya lagi untuk melihat apa yang terjadi. Dia ingin tahu kenapa pelaku mengejar juga anaknya. We can get a realtor, change the address. Lagi-lagi, Pete tidak bisa menceritakannya dengan detail. Tak lama kemudian, datang si Tito untuk menjemputnya kembali karena Victor khawatir kepadanya.
the hell happened here? Price memperingatkan Steve dan Cole untuk tidak berbuat nekat karena kematian ibu mereka termasuk kepada Tom. Di depan agen FBI ini, tentu saja kedua polisi ini meyakinkannya tidak akan terjadi aksi balas dendam. They're looking for retaliation. No. Namun sebagai seorang anak, tentu Steve dan Cole tidak akan membiarkan Neckbone hidup dengan tenang. Steve dan Cole mengejar seorang pengedar yang selama ini bekerja untuk Neckbone. Pengedar ini dipaksa untuk menyampaikan pesan kepada Neckbone untuk datang menemui Steve menyelesaikan masalah ini selamanya. Jika dia menolak, Steve mengancam akan membunuh ibunya si Neckbone seperti yang dia lakukan terhadap ibunya. Karena sulit untuk dihubungi, Karen kembali ke rumah Foster untuk mengecek keadaannya. Rumahnya telah dibobol, tapi Karen tidak menemukan siapapun di dalamnya. Bert menghubungi istrinya, berjanji jika dalam bulan ini misinya masih belum juga tuntas, dia akan mengundurkan diri dari FBI demi keluarganya. Dia berharap istrinya mau membatalkan gugatan cerainya. Di saat korban WMD bermunculan, CEO Helixa justru mengumumkan obat pereda nyeri revolusioner besutannya yang mendapat izin dari BPOM untuk dipasarkan. Increasing the quality of life for anyone. Tiba-tiba, ibunya si Gante menerobos masuk karena putranya yang tewas dituduh menjadi dalang beredarnya WMD. Price ditugaskan untuk menyelidiki CEO perusahaan farmasi itu, namun Price lebih memilih untuk fokus terhadap kasus Raven yang sedang diserang oleh Neckbone. FBI harus siap menangani dampaknya jika mereka merespon. Karen akhirnya menemukan keberadaan Foster di rumah mantan istrinya. Foster tidak mau mantan istrinya dan anaknya menjadi korban kekejaman Neckbone seperti yang terjadi kepada ibunya Steve. Sanders dan anak buahnya mendapat laporan jika Neckbone berada di kapal ketiga di kiri dari pavilion. Ibu Gante membuka fakta kepada Bert jika anaknya ditugaskan langsung oleh atasannya untuk mendistribusikan WMD melalui Winter. Steve menemui kembali anak buah Neckbone yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan. Gangster itu tidak peduli mempersilahkan Steve untuk membunuh ibunya yang disebutnya sebagai wanita jalang. Price tidak menanggapi permintaan Bert untuk mengusut CEO farmasi itu yang diduga terlibat dengan kematian Gante dan peredaran WMD di jalanan. Bert harus fokus dulu kepada Raven. Sanders memberitahu lokasi persembunyian Neckbone kepada Steve. Ketua Berserker ini sekarang berpihak kepada Steve karena membunuh polisi sudah di luar batas. Steve kemudian pulang ke rumahnya untuk mengambil pistol yang akan digunakan untuk membunuh ketua gangster itu. Di luar dugaannya, tiba-tiba Kate datang untuk memastikan kondisinya baik-baik saja setelah dia mendengar kabar dari Frank jika ibunya tewas. Steve tidak mau merespon perhatian Kate, apalagi dia sudah menelusuri latar belakangnya. Kate tidak bisa berkutik ketika Steve menyebutkan nama Kate dan tempat tanggal lahir yang pernah disebutkannya ternyata milik seorang wanita yang sudah meninggal di tahun 2001. Steve dan Cole kemudian mendatangi kapal pesiar tersebut. Tapi tidak ada siapapun yang mereka temukan. Namun ketika akan kembali, tiba-tiba kontak senjata pun pecah. Setelah adu tembakan yang cukup sengit itu, Steve dan Cole berhasil menguasai keadaan dan membunuh dua orang yang ternyata berasal dari kelompoknya Berserker yang sengaja menjebak mereka berdua. Untuk pertama kalinya, agen Price menemui si Tom, namun ayah dari Steve ini tidak mau diinterogasi kecuali ada pengacara. Price mengancam akan menjebloskannya ke dalam penjara karena dia punya bukti kejahatannya sebagai pemimpin geng, perampokan bersenjata, dan membunuh polisi. Price bertekad akan menangkap seluruh anggota gangster polisi di kota ini dengan bantuan Tom. Jika tidak ingin mendekam di dalam penjara untuk selamanya, Tom harus bersaksi terhadap semua kejahatan yang dilakukan polisi. Tak hanya Tom, anak-anaknya pun akan mengalami hal serupa jika Tom tidak mau diajak kerjasama. Kali ini, Steve menunjukkan ponsel milik Sleep kepada anak buah Neckbone untuk memancingnya keluar dari tempat persembunyian. Foster menunjukkan flash disk yang berisi rekaman keterlibatan Winter dengan seorang pengusaha yang memproduksi WMD itu. Foster berencana memanfaatkan video tersebut untuk memeras seseorang agar bisa menjauh dari Neckbone dan semua masalah ini untuk selamanya. Pete mengajak istri dan anaknya menghilang ke luar negeri. Meskipun Pete harus mengorbankan pekerjaannya sebagai polisi, dia sudah tidak peduli lagi. Tapi, rencana itu tidak disetujui Victor yang punya saran lebih baik dengan meminta bantuan orang-orang kenalannya.
The kind of people that can make a problem like. Di malam hari, setelah Foster lelah meladeni Karen, polwan ini diam-diam mengambil flash disk itu untuk menyalin isinya ke dalam laptop. Steve masih tertekan dan merasa bersalah atas kematian ibunya. Bukannya menuruti apa yang dikatakan Price, Tom justru berencana untuk membuat perhitungan kepada Burt sebagai anggota FBI yang menyamar menjadi Raven. Cole yang ikut dengan ayahnya ini tentu saja tidak bisa membiarkan Tom bertindak nekat. Sebelum Tom masuk, Cole memberitahu jika ada Raven lain yang melakukan hal sama seperti Burt. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.